kita bertemu lagi dalam program podcast Akap. Anta Kirana, Asabuas. Oke, episode kali ini kita akan bahas sebuah topik, judulnya adalah mendatangkan kebaikan. Oke, siap. Maksudnya apa? Nah, yang keblinger kan begini, Bo. Orang-orang Kristen itu sangat latah ya dengan kalimat-kalimat firman Tuhan, ayat-ayat yang kadang-kadang artinya nggak ngerti, diambilnya hanya sebagian, dan itu menjadi slogan. Betul. Ya, contoh ya, ada orang kebut-kebutan, kemudian dia lari kenceng naik motor, kecepatan 80, itu pas nikung. Bayangin kalau lurus seperti apa itu. Ampun. Lalu jatuh, masuk rumah sakit, kakinya digips, didatengin teman-temannya, berkata apa? Saya percayalah, pasti Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Roma pasal 8 ayat 28 dipakai. Namun jadikan slogan dan sebagian saja dipakainya. Gimana nih bertemu dengan orang-orang yang selalu berkata kalau dia lagi susah, baik susah yang dibikin orang lain atau susah yang dibikin dirinya sendiri, kata-katanya sama. Nah, Tuhan turut bekerja, pasti mendatangkan kebaikan buat saya. Gimana lu menanggapinya? Gini. Oke, Panta sama teman-teman kita harus dudukkan dulu ini dalam konteks yang benar. Saya baca ya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk mengawali pemahaman ini saya mulai dari kata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Nah ini penting, Pak Anta, karena kita harus punya pemahaman yang benar bahwa ada Allah yang bekerja. Kalau tadi contohnya Pak Anta kan yang bekerja bukan Allah tuh. Yang bekerja orang yang ngebut-kebutan itu. Jadi kalau nggak ada Allah yang bekerja di dalamnya, jangan berkata itu untuk mendatangkan kebaikan. Hati-hati. Jadi kalau saya misalkan tiba-tiba saya investasikan uang saya banyak nih. Lalu supaya dapat banyak, tiba-tiba dibohongin. Lalu saya berkata, Allah pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu nggak bisa juga ya? Iya, waktu investasi nanya Allah nggak? Ajak Allah turut kerja nggak? Itu Pak Anta. Jadi jangan sampai akibat yang kita hadapi tanpa sepengetahuan Allah. Maksud saya tanpa sepengetahuan Allah itu bukan karena Allah nggak tahu apa-apa ya. Tapi karena engkau nggak ngajak Allah untuk sama-sama bekerja dalam hal yang kau lakukan. Lalu engkau merasa, udahlah nanti Allah ikut tanggung jawab. Nggak bisa. Kalau kita partner, Pak Anta nih orang bisnis tahu persis. Kalau partneran berarti kerja sama-sama, untung sama-sama. Ditanggung berdua. Karena sama-sama tahu. Sepakat. Tapi ini ngajak Allah enggak. Kok ujung-ujungnya pengen Allah ikut campur mendatangkan kebaikan. Nah itu keblinger Pak Anta. Itu. Ya makanya kan ada orang yang misalkan tadi saya sampaikan salah investasi, lalu kemudian ada orang yang kebut-kebutan, ada orang yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, begitu dia mendapatkan resiko dari perbuatan salahnya, lalu muncul kata-katanya indah banget. Pasti Tuhan turut bekerja dan hal ini pasti mendatangkan kebaikan buat saya. Itu keblinger. Jadi saya lanjutin Pak Anta ya. Yang pertama tadi kita harus tahu dulu bahwa Allah turut bekerja. Nah, yang kedua kita harus lihat ini semua untuk orang yang dipanggil, yang terpanggil Pak Anta. Terpanggil itu bahasa Yunaninya kletos. Kletos tuh dari kata klesia itu, eklesia, gereja. Jadi ini bicara untuk orang yang sudah jadi gereja Pak Anta. Berarti orang percaya Yesus. Berarti orang percaya Yesus. Orang yang belum percaya Yesus tidak akan pernah bisa mengalami kebaikan yang Allah sudah sediakan. Sebentar dulu, panjang nih. Berarti ayat ini suka dipakai setengah ya? Betul. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Udah selesai. Padahal ada lanjutannya. Padahal banyak lanjutannya. Bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Persis. Berarti ada syaratnya tuh. Kalau saya mengasihi Tuhan, kalau saya terpanggil dalam rencananya, disitulah Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan buat saya. Betul. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa Allah bekerja buat orang yang tidak di dalam Allah itu sendiri. Nggak mungkin Pak Anta. Ibaratnya Pak Anta punya anak, saya punya anak. Anak saya dan anak Pak Anta bisa berkata, oh papa saya sih pasti mikirin kebaikan saya. Pastilah kita mikirin gimana sekolahnya, gimana bayar uang sekolahnya dan sebagainya. Tetapi kalau anak tetangga yang bukan anak kita, lalu dia datang ke kita dan bilang, aku tahu kamu pasti juga memikirkan aku. Tanda tanya. Yang
stres ini anaknya Atau bapaknya. atau bapaknya. Kira-kira gitu Pak. Jangan Iya, iya. nggak kenal Tuhan, nggak di dalam Tuhan, datang sama Tuhan bilang, aku tahu kamu mengerjakan kebaikan. Ini salah sasaran Pak. Oke. Gitu. Berarti kalau kita mau kebenar Iya. supaya nggak keblinger, jadi ayat ini sebenarnya penjelasannya apa dong? Nah kembali lagi. Jadi supaya kita tetap kebenar, nggak jadi keblinger, kita harus dudukan ini kembali ke konteks. Iya. Nah ini menarik Pak Anta. Di kata rencana kan dikatakan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah rencana pakai kata protesis. Protesis. Protesis artinya adalah keinginan. Aha. Berarti yang sesuai dengan keinginan Allah. Oke, selaras sama kehendak Tuhan. Selaras sama kehendak Tuhan. Berarti kita harus tarik ke belakang Pak Anta. Setiap rencana, setiap kegiatan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, apakah ini keinginan Allah atau keinginan saya? Keinginan Tuhan atau keinginan pribadi? Menuruti roh atau daging? Betul. Oke. Sehingga kita nggak bisa bilang semuanya datangkan kebaikan tanpa kita tahu keinginan Allah. Oke, jadi ayat ini berlaku yang pertama, orang yang mengenal Tuhan atau dia yang percaya kepada Yesus, ya kan? Dia perlu mengenal kan? Iya. Oke. Kemudian dan dua lagi bahwa dia melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Betul. Kalau dia melakukan apa yang diinginkan Tuhan, Iya. maka ayat ini berlaku. Betul. Tapi kalau ke gereja juga enggak, Iya. baca Alkitab juga Iya. enggak, apalagi pelayanan. Iya. Tiba-tiba ada musibah, Ya. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Iya. itu keblinger. Oke. Iya kan. Nah yang menarik juga Pak Anta, kata kebaikan kan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Kebaikan pakai kata agatos. Agatos. Agatos tuh terjemahannya adalah cocok atau murni. Cocok atau murni? Nah, jadi kelop nggak? Kalau kita bilang kebaikan saya adalah kebut-kebutan, contoh tadi, kebaikan saya adalah investasi lalu kaya, ternyata itu nggak cocok sama rencana Allah. Kau nggak bisa bilang itu untuk mendatangkan kebaikan, karena kebaikannya beda. Oke, jadi mendatangkan kebaikan itu adalah sebenarnya mendatangkan kecocokan atau keselarasan keinginan kita dengan Tuhan. Persis. Oke. Makanya ya mau nggak mau kita harus baca Alkitab. Kita harus deket sama Tuhan supaya kita tahu persis apa sih yang cocok. Cocok itu bukan buat Tuhan loh, buat kita loh. Jadi kepentingannya cocok buat kita sebenarnya. Iya, oke. Jadi sebenarnya ada penderitaan Ya. yang memang kita perlu ikut di dalamnya karena Iya. itu masuk dalam serangkaian rencana Tuhan. Persis. Ada penderitaan yang sebenarnya kita buat sendiri. Benar. Yang sebenarnya nggak perlu kita lewati juga. Benar. Memang nggak bisa dipungkiri Tuhan tetap berdaulat Pak Anta. Betul. Tetapi jangan kita pakai ayat ini memaksa kedaulatan Tuhan untuk ngikutin ego kita. Betul. Nah itu yang keblinger. Iya, artinya ada orang-orang yang katakanlah tidak kenal Tuhan, nggak percaya Tuhan, atau percaya Tuhan tetapi hanya KTP. Tiba-tiba ada musibah, Betul. lalu dia ngomong ayat ini, lalu kemudian dia bertobat, ya oke, itu lain cerita gitu betul. ya. Tapi tidak bisa kita benarkan bahwa setiap musibah, ini kan biasanya kalimat-kalimat ini kan musibah nih. Tidak dibenarkan bahwa semua hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, langsung kita berkata pasti mendatangkan kebaikan. Persis. Tuhan Padahal turut bekerja. iya, padahal hidupnya nggak sesuai keinginan Tuhan. Iya. Nggak cocok sama rencana Tuhan. Iya. Kan? Nah itu nggak bisa. Nggak bisa ya, oke. Jadi ini memberikan gambaran buat kita semuanya bahwa ada orang-orang tertentu yang boleh ngomong begini hanyalah bagi mereka yang memang hidupnya itu selaras dengan panggilan Tuhan. Persis. Betul ya? Persis. Ya, contoh misalkan ada seorang diutus pelayanan misi masuk ke sebuah kampung, di sana ada sedikit siksaan misalkan, ya. Nah, disitulah kalau itu menggenapi rencana Tuhan, Tuhan bisa terus bekerja di situ. Persis. Oke. Persis. Makanya kalau saya paling suka Pak Anta pakai penggambaran bapak sama anak. Bapak sama anak. Karena Tuhan juga kan bapak kita nih. Ya. Kita kan manggil dia bapak kan, Betul. ya Aba ya bapak. Nah bapak sama anak itu seringkali menggambarkan kasih Tuhan sama kita manusia. Umatnya ya. Umatnya. Ketika kita seperti bapak gitu, kita bilang sama anak kita, kamu cocoknya begini, cocoknya begini, cocoknya begini. Kan kita bukan lagi ngomong cocoknya begini versi kita sebenarnya, versi dia. Dia memiliki keterbatasan anak kita untuk memahami kenapa bapaknya bilang cocok. Kenapa kita sebagai orang tua bilang cocok? Sama seperti kita sama Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kayaknya nggak cocok Tuhan sama saya. Padahal Tuhan bilang enggak, ini loh protesisnya, ini loh keinginannya. Dan ini loh agatosnya, kebaikan bagi kamu. Nah layaklah sebenarnya kita sebagai orang percaya gini Pak Anta. Oh ini yang cocok buat saya. Oke. Dan ketika kita ikutin apa yang cocok buat kita, menurut Tuhan bukan menurut kita. Karena Tuhan kan Bapa yang baik.
kita bisa berkata semuanya mendatangkan kebaikan. Oke. Gitu. Iya, Pak. iya. Nah ini juga saya jadi teringat ini dalam podcast kita. Iya. Saya teringat dulu sekali ya, saya tuh punya mimpi kerja keras, saya pengen nabung dan saya pengen ke Australia. Oh, oke. Kan tempatnya indah-indah Indah, tuh. Nah, tetapi itu jumlah tabungan juga tak kunjung datang tuh. Kayaknya kurang terus. Naik Kayaknya pesawatnya kurang. udah berapa? Oke. Dulu itu mahal-mahal kan. Mahal, betul. Nah, sampai satu hari, menurut saya itu yang cocok buat saya kan. Oke, oke. Sampai satu hari, saya akhirnya diminta untuk melayani, bekerja di sebuah gereja di Australia. Wah. Dan 3 bulan sekali saya pulang, saya berangkat lagi. Dan saya keliling ke Melbourne, Tuhan. ke Perth, bahkan ke Singapura, kemana-mana pakai pesawat yang mahal itu. Jadi secara keinginan hati ingin ke Australia itu terpenuhi, hanya caranya beda. Iya. Kalau pakai cara saya sendiri, buat saya cocoknya nabung, ternyata Tuhan punya cara yang lain. Persis. Yaitu memberikan saya pekerjaan pelayanan ke sana, sehingga saya tetap bisa ke Australia, tapi nggak usah bayar. Benar. Malah dikasih duit. Benar. Ya, jadi ini menarik ya. Betul, betul. Tuhan punya versi cocoknya buat kita. Betul. Dan kebenarannya Pak Anta jadi berkat kan di Australia. Betul. Kalau dulu nabung jalan-jalan, nggak jadi apa-apa. Ini udah dibayarin Tuhan, pulang pergi, naik pesawat yang bagus-bagus itu, dapat berkat dan jadi berkat buat Jadi orang berkat. lain. Itu loh, kalau cocok menurut Tuhan, kita pasti jadi berkat. Jadi Pak. di Australia tetap sama, tetapi misinya lain. Misinya, Ya, betul. makanya ayat ini berlaku bagi kita-kita yang mau menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan. Persis. Oke, Persis. thank you ya, Sama-sama. Bos, untuk inspirasi hari ini. Sama-sama. Sampai ketemu Sampai di ketemu. next podcast. Oke. God bless you. God bless you.